Sigit Bahu Raksa, Dinda Lestari, Hairani Simatupang. Sesi wawancara. Kata apa mengenai kejadian kejadian yang pertama itu tentang kejadian. Abang kan membuat percetakan dan pasti beda-beda, kayak jenis undangannya aja itu udah beda, ada yang beda. Itu bahannya sama semua atau ada beda, Bang? Terus Beda. jenis apa jenis dari bahan baku dari setiap masing-masing? Kertasnya HPS, PS, terus briefcard, terus buffalo, terus hammer, terus blue white, terus kartutik. berarti itu kalau untuk pernikahan atau surat apa itu yang kayak hiasin itu beda-beda lah punya. Beda kan? Itu pakai batu. Berarti mas setiap produk-produk ini beda-beda lah. Beda bahannya. Ini kan apa udah memproses, terus bahan-bahannya ini kan banyak. Jadi kayak mana Aba ini bisa memantau ketersediaan stok dari bahan baku ini? Jadi Abang kayak mana cara memantau ini? Misalnya nengokan tiba-tiba bahan bakunya habis, jadi Abang kayak mana? Pesan ke- Detailnya mungkin gitu. Langsung pesan. Pesan. Nggak ada yang sistem nunggu-nunggu gitu, Bang? Maksudnya Misalnya kan kertas Abah habis, tapi ada yang pesan ini undangannya banyak misalnya, tapi bahan baku Abah ini udah habis. kan nggak mungkin dia pada satu hari itu juga harus siap. Kan tunggu sebulan. Jadi kan nggak mungkin kan. Jadi kalau sekiranya perlu beli. Kalau nggak ngapain tunggu-tunggu nggak muat. Berarti kalau misalnya ada orang mau pesan undangan, itu Abah baru nyetok barang. Iya. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada, ya Abah nggak nyetok barang. Tempatnya nggak ada. Dan modalnya juga harus banyak. Lanjut Pak untuk tadi kan Abah untuk memesan stok itu kan tergantung dengan pesanan kan Pak. Bagaimana Abah memproses dari pengadaan bahan baku Pak, misalnya gini Pak. Abah itu memesan dari supplier ada, itu gimana prosesnya Pak? Ya telepon aja, nanti disediakannya kita ambil, atau jadi tatnya. Berarti Abah mengajukan pesanan dulu ya Pak? Bukan saya lah. Terus selanjutnya fokusnya dan store bayaran bagaimana minta diantar, apa harus diantar atau enggak, kalau banyak diantar itu ya kita hitung. Kalau misalnya Abang pesan gitu ke orang kan bisa telepon, itu orang itu udah pasti ada udah pasti ada barang. Belum tentu, kita cari lagi mana-mana. Kan bukan satu tempat itu kan. Dan untuk tadi kan Abang supplier kan Pak, bisa itu. Abang berapa bulan sekali sih untuk pembelian bahan baku? Kalau untuk perkiraan kasarnya? Ya tiap hari. Tiap hari. Ini kan nggak belinya kan? Pesan. Ya karena kan nggak beli. Dia pesan langsung disiap. Jadi kan harusnya kan begitu pesan, temponya kan bulan. Jadi ambil syariah ya banyak. Kalau sudah sediakan untuk tumpuk, paling makan itu ketik untuk topping makan. Jadi produksi ya. Jadi kan misalnya Abang ini kan mau nyetok barang itu mau nyari membeli barang bakunya itu apa biasanya ada mana? Ya ada lah. Nggak ada ya. Kan harus ada. Juga carinya apa? Memang itu udah ada dan tersedia. Kita tinggal stok aja, tinggal bilang. Tolong antarkan stok. Yang nggak ngerti kita datangin. Seperti ini dari sini. Kan nggak sama nama-namanya. Kadang-kadang kita bilang ini belum tentu dia tahu itu barangnya apa. Sesi penjelasan. Nah, setelah kami mewawancarai Abah, sepemilik toko percetakan Bambara Hidup, kami mendapatkan 5 simbol untuk menaruh
pada proses flowchart persediaan. Nah, yang pertama itu konektor simbol. Jadi, konektor simbol ini menunjukkan masuk keluar atau menghubung pada halaman atau lembar yang sama. Nah, yang kedua ini dia simbol processing. Jadi, simbol processing ini dia itu menunjukkan bahwa selama proses persediaan ini dia dilakukan itu oleh komputer. Nah, yang ketiga itu simbol decision. Simbol decision ini proses pemilihan pada data yang sudah ada. Nah, simbol yang keempat ini file dokumen. Jadi file dokumen ini input yang menunjukkan pada dalam dokumen yang berasal dari dokumen dalam bentuk kertas dan output dicetak ke kertas. Nah, simbol yang terakhir itu dia bentuknya trapesium atau yang disebut dengan simbol manual operation. Jadi simbol manual operation ini dia itu menunjukkan bahwa selama pemprosesannya ini tidak dilakukan oleh komputer. Nah, itulah dia kelima simbol yang kami jabarkan. Nah, jadi setelah teman saya menjelaskan 5 simbol yang ada di dalam flowchart ini, maka di sini saya akan menjelaskan sistem flowchart persediaan yang ada pada percetakan bank darah bidang. Yang mana itu mulai karyawan bagian gudang, mereka akan melakukan pengecekan persediaan barang. Nah, jadi kalau misalnya setelah dicek, kalau misalnya stoknya ada, maka barang tersebut akan dijadikan bahan produksi untuk pesanan selanjutnya. Namun kalau misalnya stok barangnya tidak ada, maka karyawan bagian gudang akan mengkonfirmasi kepada bagian administrasi atau keuangan untuk melakukan pesanan barang. Selanjutnya, bagian administrasi atau keuangan akan menentukan supplier dan jumlah pesanan. Setelah mereka menentukan supplier dan berapa jumlah pesanan yang diinginkan, maka pihak bagian administrasi atau keuangan akan membuat surat pesanan yang akan diberikan kepada bagian supplier. Setelah supplier menerima surat pesanan dari administrasi keuangan, maka supplier akan melakukan pengecekan barang. Apakah barang tersebut ada atau tidak? Jika tidak ada, maka supplier akan mengkonfirmasi ulang kepada bagian administrasi keuangan bahwasanya barang tersebut tidak ada. Jika ada, maka supplier akan melanjutkan ke proses transaksi pembelian. Dan supplier akan memberikan faktur kepada administrasi keuangan ketika sampai di percetakan Bank Barideng. Setelah sampai di percetakan Bank Barideng, administrasi atau keuangan akan mengecek ulang barang tersebut apakah barang tersebut lengkap atau tidaknya. Jika lengkap, maka lanjut ke proses transaksi pembelian atau transaksi pembayaran. Setelah melakukan transaksi pembayaran, maka administrasi keuangan akan mencatatkannya ke laporan keuangan. Setelah mencatat ke laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut akan diberikan kepada pemilik untuk proses ketersediaan itu selesai.